Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 11 akan membahas mengenai metode kuantitatif. Kelompok ini terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama ada Haisha Imanda, saya sendiri Praventia Sari Mutiara, Rasya Margaret, dan juga Valda Artemisia Masayu. Kita mulai saja ke bagian awal, yakni pendahuluan. Jadi, metode penelitian kuantitatif merupakan cerminan dari asumsi filosofis yang positifis, atau paradigmanya berarti berbentuk positivisme. Dalam setiap kasus, pendekatan kuantitatif ini berfokus pada pengukuran yang cermat atau manipulasi secara eksperimental. Serangkaian variabel yang pelit untuk dijawab, pertanyaan, dan hipotesis penelitian yang dipandu oleh teori. Di bab ini, fokusnya adalah pada komponen penting dari bagian metode dalam proposal survei atau studi eksperimental. Jadi, dasar dari penelitian kuantitatif atau metode kuantitatif ini lebih mempersempit dengan pandangan peneliti mengenai komponen penting dalam metode pada proposal. Di bagian-bagian yang ada di metode kuantitatif terdapat survei dan eksperimen. Desain survei memberikan gambaran kuantitatif tentang tren, sikap, dan opini dari suatu populasi atau menguji hubungan antar variabel dalam suatu populasi dengan mempelajari sampel dari populasi tersebut. Desain survei membantu peneliti menjawab 3 jenis pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan deskriptif, yakni berapa persentase perawat praktik yang mendukung penyediaan layanan aborsi di rumah sakit. Kemudian yang B, pertanyaan tentang hubungan antar variabel. Contohnya, apakah ada hubungan positif antara dukungan terhadap pelayanan aborsi di rumah sakit dan dukungan untuk melaksanakan perawatan di rumah sakit di kalangan perawat. Atau bisa juga itu merupakan masuk ke dalam kasus di mana desain survei diulangi dalam studi longitudinal. Nah, kemudian juga ada pertanyaan tentang hubungan prediktif antar variabel dari waktu ke waktu. Selanjutnya, isi dari rencana studi atau di bagian komponen rencana, kita akan mempelajari mengenai sebenarnya apa sih tujuan dari bentuk survei yang sudah dipaparkan, kemudian tipe desain apa yang akan digunakan, em, dan alasan apa yang melatar belakangi pemilihan desain atau suatu struktur. Apakah bentuk surveinya ini sudah diidentifikasi atau ukuran populasi disebutkan dalam proposal. Jadi ini semua harus kita checklist di dalam proposal kita, apakah hal yang seperti ini sudah ada. Contohnya berapa banyak sampel atau dasar apa yang membuat mereka dipilih menjadi sampel. Kan ada random sampling dan lain sebagainya, ada snowball sampling, seperti itu. Kemudian ada prosedur apakah yang akan diambil dari seorang individu, apakah sampling random atau non-random yang memiliki kriteria tertentu. Kemudian instrumen apa yang akan digunakan dalam survei dilengkapi dengan berapa banyak sih pertanyaan yang ada di dalam survei, kemudian diterima atau tidaknya pada saat pengujian reliabilitas atau validitas. Misalnya, variabel X sendiri harus valid, kemudian variabel Y harus valid, kemudian reliabilitas itu kemudian kita akan menguji hubungan antara variabel X dan variabel Y, apakah eh, terreliablekan atau tidak, atau bisa dipertahankan atau tidak. Prosedur apa yang digunakan dalam survei, bisa pilot atau field test, kemudian tatanan waktu mana yang digunakan untuk melakukan survei, bagaimana cara mengukur variabel dalam penelitian yang dilakukan, serta bagaimana caranya untuk mengkonversikan variabel tersebut. Nah, yang terakhir, bagaimana variabel digunakan dalam pertanyaan riset yang dilakukan. Selanjutnya, di bagian desain survei, di sini peneliti harus mengidentifikasi tujuan dari penelitian survei. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan atau tentang variabel yang diminati. Tujuan diidentifikasi sendiri untuk menjawab pertanyaan tentang variabel yang digunakan pada penelitian yang diajukan. Tunjukkan juga mengapa metode survei adalah jenis pendekatan yang dipilih untuk penelitian ini. Berdasarkan pemikiran ini akan bermanfaat jika kita mengakui kelebihan desain survei. Sepi misalnya desainnya ekonomis, kemudian penyelesaian pengumpulan data yang cepat dan kendala itu tidak menghalangi untuk melakukan desain lainnya. Terus tunjukkan juga apakah survei ini bersifat cross-sectional dengan data dikumpulkan dalam waktu tertentu atau bersifat longitudinal, jadi datanya itu dikumpulkan sepanjang waktu. Begitu. Nah, membahas mengenai populasi dan sampel, populasi sendiri dinyatakan berapa besar populasi.
Misalnya jika ukuran dapat ditentukan dan cara mengidentifikasi individu-individu dalam populasi tersebut. Misalnya dalam satu kelompok itu kita ingin meneliti populasi orang Indonesia. Orang Indonesia ada 200 juta. Nah, kemudian kita cari sampelnya. Yang kedua ada desain pengambilan sampel. Di sini kita harus mengidentifikasi apakah desain pengambilan sampel untuk populasi ini bersifat satu tahap atau multitahap atau disebut sebagai pengelompokan. Yang ketiga, jenis pengambilan sampel. Kita harus mengidentifikasi dan mendiskusikan proses seleksi untuk peserta dalam sampel yang kita akan ajukan seperti itu. Yang keempat adalah stratifikasi. Kita harus mengidentifikasi apakah penelitian akan melibatkan stratifikasi populasi sebelum kita memilih sampel. Nah, hal ini kemudian akan melanjutkan kita kepada bagian peralatannya. Kita harus menyebutkan instrumen survei yang digunakan untuk mengumpulkan data tiga bentuk validitas tradisional. Nah, tiga validitas tradisional yang harus dicari pada sistem peralatan ini adalah yang pertama ada validitas isi. Ini menunjukkan bahwa apakah item mengukur konten yang ingin diukur. Yang kedua adalah validitas prediktif atau bersamaan. Apakah skor memprediksi ukuran kriteria atau apakah hasil ini berkorelasi dengan yang lain. Hal ini bisa kita uji dengan reliabilitas. Kemudian ada validitas konstruk. Apakah item mengukur konstruk atau konsep hipotesis gitu. Selanjutnya di bagian variabel dalam penelitian. Nah, metode ini akan berguna untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut dengan pertanyaan atau hipotesis spesifik pada instrumen. Salah satu tekniknya adalah dengan menghubungkan variabel, pertanyaan atau hipotesis penelitian dan item sampel pada instrumen survei sehingga pembaca dapat dengan mudah menentukan bagaimana sebenarnya mereka mengumpulkan data atau kita sebagai peneliti mengumpulkan data serta menghubungkan variabel dan pertanyaan atau hipotesis. Selanjutnya di bagian analisis data, kita di sini harus menyajikan informasi tentang program komputer yang digunakan, langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, situs web berisi informasi rinci tentang berbagai program komputer analisis statistik yang tersedia. Salah satunya yang paling sering digunakan di ilmu komunikasi UNJ adalah bentuk SPSS sebagai salah satu alat untuk menganalisis data apakah suatu instrumen valid atau reliable untuk digunakan dalam penelitian. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian hasil dan diskusi, kita harus menunjukkan bahwa makna hasil yang paling lengkap berasal dari pelaporan deskripsi ekstensif, di mana pengujian signifikansi statistik, interval kepercayaan, dan ukuran efek itu sejalan dengan baik. Oleh karena itu, kita penting untuk memperjelas arti dari tiga laporan hasil terakhir ini. Pengujian signifikasi statistik melaporkan penilaian apakah skor yang diamati mencerminkan pola selain kebetulan. Suatu uji statistik dianggap signifikan jika hasilnya tidak mungkin terjadi secara kebetulan dan hipotesis nol tidak ada pengaruh dapat ditolak atau HO. Nah, dua bentuk bukti praktis dari hasil tersebut juga harus dilaporkan. Yang pertama adalah besaran efeknya. Yang kedua adalah interval kepercayaannya. Interval kepercayaan adalah rentang nilai yang menggambarkan tingkat ketidakpastian di sekitar perkiraan skor pengamatan. Interval kepercayaan menunjukkan seberapa bagus perkiraan skor. Seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan. Oh, ini masih saya. Maaf, selanjutnya adalah variabel. Jadi, di bagian variabel ini ada identifikasi dengan jelas variabel independen dalam eksperimen. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh teman-teman kami yang membahas mengenai bab 3, dan variabel tersebut akan dimanipulasi dalam penelitian. Salah satu pendekatan yang umum adalah dengan melakukan eh, desain faktorial antar subjek yang ukurannya itu 2 kali 2, di mana dua variabel independen dimanipulasi dalam satu eksperimen. Kemudian ukuran pemeriksaan manipulasi didefinisikan sebagai ukuran variabel kepentingan yang dimanipulasi. Seperti itu. Untuk slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang ada kaitan kasus dengan peralatan. Kaitan kasus dengan peralatan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik statistik untuk menyederhanakan data di mana menggunakan teknik korelasi produk momen dalam person antara pengaruh sosial media atau variabel tergantung dan cyberbullying atau variabel
bebas. Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas atau pada skala komunikasi intrapersonal dan skala cyberbullying. Nah, yang kedua ada kaitan kasus dengan analisis data. Pada kaitan kasus dengan analisis data ini menggunakan dua alat ukur, yakni skala pada komunikasi intrapersonal dan skala cyberbullying, di mana yang pertama adalah alat ukur komunikasi efektif atau terdiri dari 24 item, F dan UF. Yang kedua adalah alat ukur pengaruh sosial media terhadap cyberbullying, terdapat dari 24 item F dan UF. Dan dilakukan uji normalitas atau uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS, uji linearitas, dan uji hipotesis menggunakan SPSS, yakni metode ANOVA. Nah, yang ketiga ada kaitan kasus dengan komponen rencana. Disebutkan bahwa tujuannya yaitu untuk mengetahui dan membuktikan apakah media sosial berdampak pada komunikasi interpersonal dan cyberbullying terhadap remaja. Terlihat pula untuk ukuran populasi telah disebutkan, yaitu pada penelitian ini berjumlah 500 siswa berusia 16 hingga 19 tahun. Untuk batasan populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi SMA di Kota Semarang yang aktif menggunakan jejaring sosial. Hasil uji validitas pertama ada skala komunikasi interpersonal. Dari keduanya terdapat skala cyberbullying. Dan yang keempat, ada kaitan kasus dengan variabel. Identifikasi dengan jelas variabel independen dalam eksperimen dan bagaimana variabel tersebut akan dimanipulasi dalam penelitian. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah, yang pertama adalah variabel bergantung, yaitu komunikasi interpersonal, dan kedua variabel bebas, pengaruh sosial media atau cyberbullying. Yang kelima adalah kaitan kasus dengan variabel dalam penelitian. Variabel penelitian adalah sosial media atau variabel bergantung dan cyberbullying atau variabel bebas, di mana asumsinya ada dua, yaitu kedua variabel yakni prediktor dan kriterium memiliki distribusi yang cenderung normal. Dan yang kedua adalah hubungan prediktor dan kriterium menggunakan garis lurus karena terjadinya hubungan yang linear. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya ada kaitan kasus dengan desain survei. Nah, di sini itu terdapat tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan tentang variabel yang diminati ini. Kemudian tujuan diidentifikasi untuk ada penelitian tersebut. Kemudian ada tunjukkan mengapa metode survei adalah jenis pendekatan yang dipilih untuk penelitian ini. Dan mengapa nih menggunakan metode survei atau kuantitatif yang digunakan? Karena dengan jumlah populasi yang banyak, sehingga untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian, ada yang namanya kaitan. Selanjutnya ada kaitan kasus dengan survei dan eksperimen, teman-teman. Jadi ada desain survei membantu peneliti menjawab 3 jenis pertanyaan. Pertanyaan deskriptif, pertanyaan tentang hubungan antar variabel, dan yang ketiga adalah pertanyaan tentang hubungan prediktif antar variabel dari waktu ke waktu. Nah, pada studi kasus yang penulis pilih, desain survei memberikan gambaran kuantitatif terhadap suatu sikap atau keadaan dari suatu populasi dan juga menguji hubungan antar variabel dalam suatu populasi. Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dong tentunya ya, dengan teknik statistik untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selanjutnya,
Selanjutnya di sini ada kaitan kasus dengan menafsirkan hasil dan menulis bagian diskusi. Yaitu ada 3. Yang pertama hasil dari uji normalitas. Yaitu pada variabel komunikasi interpersonal berdistribusi normal didapatkan nilai KSZ yaitu 0,105 P lebih besar dari 0,05. Pada variabel cyberbullying berdistribusi normal didapatkan nilai KSZ sama dengan 0,006 di atas lebih besar didapatkan hasil bahwa cyberbullying terhadap komunikasi dengan 18,805 dengan P lebih besar 0,01. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu nilai korelasi sebesar 0,218 menandakan bahwa ada hubungan antara kedua variabel pada remaja searah dengan angka probabilitas ya, yaitu P sama dengan 0,00 atau di bawah 0,05. Di mana menandakan bahwa ada hubungan signifikan antara dua variabel. Selanjutnya, ada kaitan kasus dengan populasi dan sampel nih teman-teman. Yaitu diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini telah diidentifikasikan berupa berjumlah 500 siswa berusia 16 hingga 19 tahun. Untuk batasan populasi pada penelitian ini adalah siswa-siswi SMA di Kota Semarang yang aktif menggunakan jejaring sosial. Nah, penelitian ini juga menggunakan layout terpakai, sehingga dalam penelitian ini hanya ada 1 kali pengambilan data yang akan digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur maupun data untuk menguji hipotesis. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan konsisten dengan tujuan penelitian. Variabel-variabel tersebut meliputi variabel terikat, khususnya komunikasi interpersonal, dan variabel bebas, khusus pengaruh media sosial dan cyberbullying. Validitas variabel penelitian ini teruji dan hasilnya valid pada seluruh dimensi yang diukur dalam penelitian. Reliabilitas instrumen diperiksa untuk melihat apakah satu item mendukung item lainnya. Next. Selanjutnya ada saran, maka dari itu teori spiral keheningan sebagai bentuk penggambaran situasi keadaan para korban bullying yang terjadi di kalangan remaja. Mereka yang hanya bisa terdiam dan memendam semua perilaku buruk yang mereka dapatkan dari para pelaku. Mereka yang tidak mempunyai kuasa atau suara yang lebih untuk menyuarakan keadilan terhadap diri mereka untuk melawan para pelaku bullying. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.